Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Kembali sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Ta'lim al-Muta'allim karya Al-Imam Burhanul Islam atau Burhanuddin Az-Zarnuji, kita tajdid niat kita kembali. Tujuan kita untuk datang di majelis ilmu ini semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu untuk diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan hanya akan menjadi petaka bagi kita yang berilmu itu. Bahkan dalam sebuah syair yang ini sangat mengerikan bagi kita, wa alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Wa alimun lam ya'malan bi'ilmihi mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu kelak disiksa lebih dahulu dari penyembah berhala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kepada para asatidz, bapak-bapak yang hadir, ananda kami dari Dinia Putri, kita perbaharui niat kembali. Semoga dengan waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita korbankan, semuanya bernilai pahala indallah insyaallah taala. Allahumma amin. Kita sudah sampai di pembahasan tentang hakikat ilmu dan fikih. Hakikat ilmu dan fikih. Dan sekarang kita akan lanjutkan kepada kutipan dari beberapa orang ulama tentang bagaimana pentingnya seseorang itu memperbaharui atau memperbaiki niat sebelum belajar. Hanya sebelum itu, kepada ananda yang datang, apa beda antara ilmu dengan fikih? Ada yang tahu? Ilmu dan fikih. Ini mungkin belum kita bahas ya, karena memang pembahasan ini bukan dalam kitab ini, tapi ananda yang belajar fikih di kelas tentu tahu penjelasan para ulama tentang makna fikih. Coba fikih itu dari kata apa? Faqaha yafqahu, atau faquha yafquhu, atau faqiha yafqahu. Apa wazannya? Wazannya fa'ala yaf'alu, atau fa'ala yaf'ilu, atau fa'ula yaf'ulu. Kalau sebenarnya fikih itu dia bisa dengan wazan yang banyak, tidak hanya satu. Bisa juga dengan wazan fa'ala yaf'alu, faqaha yafqahu. Tetapi kalau faqaha yafqahu atau faqiha yafqahu, fa'ila yaf'alu, itu maknanya hanya sekedar memahami biasa. Adapun fikih di dalam kajian ulama fikih itu wazannya adalah dari faquha yafquhu. Faquha yafquhu. Ingat ananda, kalau kita menemukan dalam fi'il maudhi itu timbangannya fa'ula, mudhari'nya pasti yaf'ulu. Ya. Kalau maudhinya fa'ula dengan dhammah pada ain fi'il, mudhari'nya pasti yaf'ulu. Tidak ada fa'ula yaf'ilu. Tidak ada fa'ula yaf'alu. Yang ada hanya fa'ula yaf'ulu. Nah, di antara makna wazan fa'ula yaf'ulu itu dalam ilmu sharaf, itu maknanya lissajiyah
Apa namanya? Lis-sajiyah. Apa itu sajiyah? Sajiyah itu artinya sesuatu itu menjadi karakter bagi diri seseorang. Maka kata fikih itu sesungguhnya terambil dari fakuha yafkuhu, yang berarti bahwa fikih itu harus menjadi karakter. Tidak sekedar paham satu dua masalah lalu menjadi fakih. Enggak begitu yang fakih. Fakih itu seseorang yang fikih sudah menjadi, kalau dalam bahasa mantiknya, malakah atau malakah. Malakah itu lah di bahasa Minang teman malake. Nah, malake lah, malake kan dari seseorang, malakah gitu. Skill. Itu yang fikih. Di fikih itu terambil dari wazan fa'ula yaf'ulu. Kenapa dari wazan itu? Karena wazan itu diantara maknanya lis-sajiyah. Sesuatu itu sudah menjadi karakter dan mendarah daging. Coba Ananda, apa timbangannya Hasan? Hasan itu dari mana pengambilan katanya? Hasanun. Kan dari hasuna yahsunu, iya kan? Hasuna yahsunu, bukan dari hasana yahsanu, tapi hasuna yahsunu. Ini artinya seseorang dikatakan hasan, hasanah, baik, kalau kebaikan itu sudah menjadi darah daging dalam dirinya, karakter bagi dirinya. Maka pengambilannya dari mana tadi? Hasuna yahsunu, jamula yajmulu. Nah, ini satu faedah yang Anda harus ketahui dalam ilmu sharaf. Jadi fikih itu dia tidak hanya sekedar kita memahami sesuatu yang sudah terang, sudah jelas begitu. Bukan dikatakan fikih misalnya saya memahami bahwa langit itu di atas kita, itu bukan fikih namanya itu. Itu hal yang sangat jelas. Saya memahami atau saya memfikihi, nah begitu memfikihi bahwa padang panjang itu kota dingin, itu bukan fikih namanya itu. Yang fikih itu harus dengan analisa, harus dengan nalar, nazar, itu yang fikih. Jadi Ananda bisa dari sekarang menjadikan satu himmahnya, obsesinya menjadi faqih, faqihah atau faqih kalau untuk laki-laki. Tapi tidak bisa dengan sekedar tahu satu dua masalah, harus dengan mendalami betul, itu yang fikih. Baik, kita lanjut. Sebelumnya karena yang datang santrinya santriwati, apakah ada yang bersedia untuk membaca kitab? Kita sudah 2 pertemuan yang laki-laki. Pertama itu dari Muhammadiyah kalau nggak salah, dari Sinema Mekah. Yang kedua dari MAN. Nah, sekarang Anda lagi yang thalibah ini. Ada yang bersedia? Yep. Ada yang bersedia? Tidak masalah. Nanti tidak akan kita terlalu preteli nama sarafnya. Hanya latihan membaca saja. Dari halaman ya, 35. Waqad sannafa itu sebagian sudah dibantu oleh penerbit buku itu, sudah berbaris sebagian. Siapa namanya? Zia. Tafadhali Zia. Waqad sannafa Syekhul Imam al-Imamu al-Ajallu, betul. Al-Imamu al-Ajallu Asy-Syahidun Nasruddin Abul Qasim rahimahullahu kitaban fi al-akhlaq wa ni'ma ma sannafa. Oke, bagus. Wajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Ya. Wa amma hifdhu ma yaqa'u fil ahadin fardun ala sabil fa fardun ya. Fa fardun ala sabil kifayah idza qama bil ba'du bil baldatin saqata 'anil baqi fa illam yakun fil baldati ayyaqumu bihi ishtaraku jami'an bil ma'lum
fil ma'tham. Terus wa yajibu 'ala al-imami an ya'murahu bidzalik wa yujbiru ahlal baldati 'ala dzalik. Hasbuk, cukup dulu. Ya. Ahsanti. Tafadhalu. Sini masuk ya. Ragu mereka nampaknya. Ini yang datang kayaknya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Lebih senior yang datang katanya. Silakan Anda. Ayolah. Ya. Ini tawalib ini. Marhaban. Kita nurahib bi talabatil ilmi. Baik. Waqad sannafa. Zia, sannafa itu apa wazannya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ya, itu dari bab yang kedua dari sulasi mazid, satu huruf. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sannafa yusannifu. Apa masdarnya? Tasnifan. Ahsanti, tasnifan. Waqad sannafa, dan sungguh telah menulis atau telah mengarang. Sannafa itu mengarang atau menulis. Asy-Syaikhul Imam, Syekh Al-Imam Al-Ajal. Al-Ajal itu yang paling agung. Biasa ya kita menemukan di berbagai kitab itu penghargaan kepada ulama itu luar biasa. Ya, dengan berbagai gelarnya lah. Syekhul Islam, Hujjatul Islam, Burhanul Islam, itu berbagai gelar yang disematkan oleh para pengarang kitab terhadap para ulama. Itu bukan sembarang gelar. Itu enggak sama dengan kita yang Buya itu di kita kan lah lagala, panggilan sembarang sajanya. Saya sudah dipanggil Buya kan. Tidak lagi Buya itu tidak lagi sesuatu yang dibanggakan gitu. Nah, lah biasa sih Buya. Tapi dulu tidak begitu. Memang orang ketika memberikan satu gelar, memang gimana baca lihat saya orangnya. Nah, itu. Iko Syekh Al-Imam, iko Syekhul Islam, ini Hujjatul Islam, ini Burhanul Islam, ini Syamsul Islam, matahari Islam begitu. Itu memang gelaran yang tidak sembarangan. Sudah melihat kepada kapabilitasnya, keilmuannya. Nah, di kita kan sudah begitu murah gelar itu sekarang. Asy-Syekhul Imam Al-Ajal, Syekh Imam yang paling agung, yang paling mulia. Asy-Syahid, syahid, ini luar biasa sekali. Ulama tapi syahid, ulama tapi pejuang, tidak sekedar berada di maktabah, di pustaka, tapi juga berjihad fisabilillah. Nasiruddin Abul Qasim rahimahullahu taala. Coba Anda, kalau ada kita menemukan nama ulama yang menggunakan abu-abu, apa istilahnya itu? Abu itu apa istilahnya? Abu atau Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Apa istilah untuk nama orang yang menggunakan Abu atau Ibnu? Kunyah. Ahsanti, kunyah. Apa bedanya dengan laqab? Sama artinya, gelar. Kalau kunyah itu tadi itu menggunakan ibnu atau abu atau ummu, itu namanya kunyah. Ummu Abdillah, Abu Abdillah itu kunyah. Adapun laqab dia tidak terikat dan tidak terpaku dengan pakai ibnu. Dia lebih kepada satu julukan yang diberikan kepada seseorang. Syekhul Islam itu laqab. Atau misalnya tadi itu Nasiruddin, ini laqab. Abul Qasim itu kunyah. Nasiruddin itu laqab, penolong agama begitu. Abul Qasim itu kunyahnya. Rahimahullahu taala. Jadi telah mengarang Syekh Al-Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abul Qasim sebuah kitab fil akhlak, tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannaf. Wa ni'ma ma sannaf, dan sungguh sangat bagus apa yang ditulisnya itu. Nah, ini kan satu pujian dari pengarang kitab terhadap buku yang dikarang oleh Imam Abul Qasim ini. Wa ni'ma ma sannaf. Sungguh sangat bagus apa yang dikarangnya itu tentang akhlak. Fayajibu ala kulli muslimin hifzuha. Wajib setiap muslim menghafal kitab ini. Jadi kalau untuk setiap muslim saja wajib, apalagi kita yang para pelajar ini.
Wajib kata Imam Zarnuji menghafal kitab akhlak ini. Kenapa coba Anda? Kenapa kita harus menghafal sebuah kitab dalam akhlak? Bukankah akhlak itu seharusnya hanya diamalkan saja? Tidak harus dihafal. Kan teori namanya itu. Terkadang kita baru akan termotivasi dan terdorong untuk mengamalkan sesuatu ketika hal itu sudah ada dalam pikiran kita. Baru akan berubah menjadi amal. Kalau kosong di sini, dia nak muncul jadi amal. Maka terus terang kita sangat keberatan dengan orang-orang yang merendahkan profesi orang yang menghafal Al-Quran. Kan hanya hafalan katanya. Hanya hafalan. Betul hanya hafalan. Tapi dari hafalan itulah nanti berubah menjadi amal. Kalau di sini kosong dari Al-Quran, apa mau diamalkan coba? Nah, jadi tetap pada mulanya itu dengan menghafal dulu. Dari hafalanlah nanti setelah dikaji-kaji, direnungi, dihayati, didalami, maka diharapkan dia berubah menjadi amalan. Nah, memang yang fatal, yang parah kalau itu terhenti hanya di hafalan saja. Ini yang berbahaya. Tidak berubah dan tidak berbuah menjadi amalan. Jadi Imam Zarnuji memberikan satu rekomendasi, kita wajib menghafal kitab Al-Akhlaq yang dikarang oleh Imam Nasiruddin Abdul Qasim. Wa amma hifzu ma yaqa'u fil ahayin, adapun menghafal apa yang terjadi di beberapa kondisi, ahayin itu jamak daripada apa? Hinun. Hinun, apa jamaknya? Ahayin. Apa ti hinun? Ketika hinama kuntu tiflan, nah kan ketika dulunya kecil, hinama kuntu tilmizan, hina itu ketika, apa jamaknya? Ahayin. Adapun menghafal apa yang terjadi di beberapa kondisi, tidak dalam semua kondisi terjadinya, fa fardun ala sabili al-kifayah, maka hukumnya fardu kifayah saja. Fardu dalam bentuk kifayah. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang para ustadz kita agak sayangkan ketika disebutkan tentang fardu kifayah, lalu katakan jamaah masyarakat ataupun mungkin para santri ditanya apa contoh fardu kifayah, langsung muncul sholat jenazah, langsung itu yang keluar dari mulut mereka. Itu sudah menjadi satu pola pikir yang bahwa fardu kifayah itu ya hanya itu, menyelenggarakan jenazah, memandikan. Padahal menjadi dokter fardu kifayah itu, memahami fikih zakat fardu kifayah, menjadi petugas di Basnas Pak Head fardu kifayah itu sifatnya. Setiap bidang kehidupan ini harus ada muslim di sana, fardu kifayah itu. Dan kita masih mendapatkan satu berita dari beberapa orang sahabat di mana di sebuah daerah yang di sana itu mayoritasnya muslim, dokternya Kristen. Ini kan berbahaya. Kenapa dibiarkan? Dan ini berangkat karena kita salah memahami fardu kifayah. Ketika dibahas fardu kifayah, langsung yang terpikir adalah jenazah, mayat, begitu. Padahal mengisi segala bidang-bidang kehidupan itu fardu kifayah hukumnya. Maka Anda sekarang di pesantren, di madrasah sudah menjalankan fardu kifayah untuk mendalami ilmu agama. Nanti teman-teman Anda yang barangkali di SMU atau mungkin yang kuliahnya di umum, mereka juga sedang menjalankan fardu kifayah. Menjadi muslim yang ahli di bidangnya masing-masing. Kedokteran, engineering, teknokrat dan sebagainya. Semuanya fardu kifayah. Kalau setelah ini jangan lagi kita terlalu terkungkung dengan jenazah gitu. Nanti kalau ada soal di ujian, sebutkan contoh fardu kifayah. Katakanlah menjadi dokter muslim di sebuah daerah. Fardu kifayah itu. Ya, jadi kata Imam Zarnuji, ini kalau seandainya katakan, ini kan kita melanjutkan yang dulu ya, kalau masih ingat pertemuan yang sebelumnya, ini kan lanjutan dari pembahasan tentang bahwa seorang thalibul ilmi, pencari ilmu itu harus menguasai ilmu hati. Ingat tentang dia tahu tentang tawakal, dia tahu tentang riya,
agar bisa dihindari. Dia tahu tentang ujub sehingga dihindarinya gitu. Nah, itu semuanya harus dihafal. Itu tadi itu. Semua itu ada dalam kitab akhlak yang dikarang oleh Imam Nasiruddin Abdul Qasim. Karena itu kita akan alami selalu. Kadang kita kadang-kadang merasa lebih, merasa sombong, merasa ria. Kita harus tahu ilmunya, ilmu bagaimana mengatasinya. Karena itu terjadi setiap saat. Adapun yang terjadinya di beberapa saat, beberapa kondisi, katakan kadang-kadang kita emosi, kadang tidak. Nah, itu hukumnya fardu kifayah kita memahami, mengetahuinya. Artinya untuk menghafalnya begitu. Jadi dibedakan oleh pengarang. Atau mungkin di beberapa kondisi masyarakat. Idza qama bihil ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Kalau sudah ada sebahagian yang melaksanakannya di sebuah daerah, maka gugurlah kewajibannya dari yang lain. Itu adalah definisi fardu kifayah. Kalau sebahagian orang sudah melaksanakannya, maka yang lainnya gugur kewajibannya. Cuma saya pernah membaca sebuah kitab di mana pengarang memberikan definisi yang lebih bagus tentang fardu kifayah. Bukan tadi itu. Yang ini kan kalau sudah ada yang sebagian mengerjakan, berarti yang lainnya gugur. Itu kan sudah biasa kita dengarkan. Ada yang bagus. Apa kata beliau? Perhatikan kalimatnya. Apa arti kifayah? Kifayah itu kan cukup. Artinya fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus cukup orang yang mengerjakannya. Kalau belum cukup, maka tetap berdosa yang lainnya. Kalau misalnya tadi katakan tadi misalnya seperti dokter itu, sebuah kampung, sebuah nagari, masyarakatnya ada 5.000 orang. Dokternya 1 orang baru, tidak cukup. Berarti belum terpenuhi fardu kifayah. Sampai cukup nanti 3, 4, 5 orang dokter baru memadai untuk masyarakat sejumlah itu. Itu yang bagus saya kira, definisi fardu kifayah itu. Kewajiban yang harus cukup jumlahnya untuk bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Katakan Ananda di kampung, dari mana? Mungkin dari Jambi, dari Riau, atau dari Padang. Lihat, kampung kita kampung yang cukup banyak penduduknya. Berarti tenaga ahli ilmu agama cukup dibutuhkan bukan 1 orang saja. Mungkin 2 orang, 3 orang. Tapi ingat ya nanti Ananda ketika sudah tamat pulang ke kampung. Jangan mampir atau nyangkut di ibu kota. Ini masalah kita sebagian kawan-kawan saya, adik-adik saya, adik-adik ustadz yang tamat dari Al-Azhar, nyangkutnya di ibu kota. Nah, malas pulang ke kampung. Tidak. Anda nanti kalau memang Allah takdirkan pergi ke Mesir, kemanapun luar negeri, pulang ke kampung. Bina masyarakat kampung. Jangan gengsi untuk pulang ke kampung. Baik. Fa illam yakun fil baldati man yaqumu bihi istaraku jami'an fil ma'sam. Kalau tidak ada di negeri itu orang yang melaksanakan kewajiban tadi, istaraku jami'an fil ma'sam, semuanya dapat dosa. Semuanya berserikat dalam dosa. Nah, dosa kongsi jadinya. Nah, ini kan kalau dapat kongsi untung berdagang kan acak kok dapat kongsi dosa kan. Wa yajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalik. Nah, ini bagus ini. Wa yajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalik. Wajib bagi atau terhadap seorang imam. Anda ketika menemukan kata-kata imam di dalam buku-buku seperti ini maksudnya bukan imam salat, imam jamaah, imam masjid, tidak, tetapi pemimpin. Pemimpin. Bisa pemimpin yang paling tinggi, khalifah, ataupun pemimpin di bawah itu, para umara, para amir, para gubernur. Wajib terhadap imam untuk menyuruh mereka melakukan hal itu. Kalau ada sebuah kampung tidak memiliki tenaga medis yang mencukupi, tenaga katakan tukang yang mencukupi, di mana kalau tidak ada kita harus meminta kepada orang agama lain, katakan dari agama yang berbeda begitu, ini kan berbahaya juga. Maka imam harus menyuruh masyarakatnya untuk melakukan itu, untuk mempelajari hal itu. Jadi ternyata di dalam Islam itu kewajiban seorang pemimpin tidak hanya mengurusi masalah-masalah ekonomi, tapi juga seluruh bidang dalam kehidupan. Dan kalau imam melihat ada kekurangan, harus segera untuk diatasi, disuruh masyarakat untuk ini pelajari ini, pelajari ini. Begitu.
Wa yujibira ahlal baldati ala dzalik, dan bahkan harus memaksa. Yujibira dari ajbara yujibiru ijbaran, memaksa. Artinya kalau tidak doyan namua dipaksa untuk menggugurkan kewajiban fardu kifayah tadi itu. Tentunya ketika dipaksa sudah ada disediakan biaya untuk itu. Ada sebagian orang yang kadang lain dipaksonya cuma ada sidukannya baik. Kalau kata Minang kan kalau menyuruh aja penyuruhnya kan begitu. Memang dipaksa masyarakat kalau ada kekosongan dalam hal-hal yang vital, kesehatan, pertukangan kan vital itu, kebutuhan masyarakat secara sehari-hari. Tidak ada yang mau ya dipaksa. Tapi tentu sudah siap dengan segala pembiayaannya. Memaksa itu sudah diperhitungkan. Tab, Ziyah, Iqra'i, qila. Qila inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi bi jami'il ahwali bi manzilati ta'amil ladhi la budda li kulli wahidin min dhalik. Wa ilma ma yaqa'u fil ahayyin bi manzilati dawa'i wa yahtaju ilayhi fi ba'dil awqati. Wa ilmun nujumi bi manzilatil maradi fata'allumuhu haramun li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harabu min qada'il ladhi wa qadarihi wa Baik, ahsanti ya Zia. Perhatikan ananda yang di belakang juga ketika membaca kitab memang kita tidak harus juga seperti baca Al-Qur'an ya untuk memperhatikan dengungnya gitu. Wa ilmun nuju enggak begitu juga. Tapi perhatikan Zia juga yang lain, intonasi penting diperhatikan, intonasinya. Tadi wal harabu jangan, tapi wal harabu gitu. Kalau wal harabu panjang jadinya ro-nya, dan itu bisa berbeda maknanya. Ya, betul tidak harus terlalu ketat seperti baca Al-Qur'an, namun masalah panjang pendek di beberapa kalimat dan juga masalah intonasi, tekanan suara penting diperhatikan agar orang yang mendengarkan dia paham. Karena itu juga uniknya bahasa Arab. Kadang perbedaan sedikit tekanan saja itu sudah lain maknanya. Nah, ada dalam Al-Qur'an sebuah ayat yang unik itu Ustaz Kasbi. Fasaqalahuma itu kisah Nabi Musa. Nabi Musa yang lari dari kejaran Firaun, kemudian menemukan dua orang gadis wanita yang antri mengambil air kan beliau kemudian membantu mengambilkan air. Nah, ayatnya begini, fasaqalahuma. Kata guru kami di Al-Azhar, membaca fasaqa ini harus benar, harus tepat. Karena kalau tidak, fasaqa itu bisa dipahami bermakna fasik jadinya. Kan fasaqa kan bisa fasik. Kalau salah cara bacanya. Tapi dengan bacaan yang benar menjadi fa maka saqa memberi minum, mengairi, saqa yasqi, yang itu siqayatan. Sampai segitu diperhatikan. Maka sebenarnya untuk baca Al-Qur'an tidak bisa hanya dengan otodidak saja, sendirian begitu, ataupun dengan guru-guru biasa, tidak bisa. Seharusnya membaca Al-Qur'an harus dengan guru yang didapatkannya ilmu Qur'annya dari gurunya dari gurunya sampai ke Rasulullah. Kenapa? Karena yang kita ambil bukan hanya bacaan, tapi juga intonasinya, tekanan suaranya, bahkan juga bentuk mulutnya. Ada di dalam surah Yusuf. Kalau sebagai juri MTQ pasti melihat ke mulut peserta kalau pas di ayat itu tuh. La ta'manna gitu. Dia tidak ada perubahan suara, bunyi, tetap manna. Tapi kalau tidak diginikan, mulut salah bacaannya. Apa namanya itu? Ahsanti, ismam. La ta'man, sebegitu kan? Ta'manna. Kalau gini, la ta'manna. Sama juga bunyinya tapi salah. Itu kenapa seharusnya untuk Al-Qur'an harus pakai sanad.
pakai sanad. Maka ya mungkin di dunia sudah ada ya yang pakai sanad. Di Thalib juga mungkin sudah ada. Kalau belum ada, usahakan itu. Datangkan guru yang bersanad sehingga benar-benar tepat bacaan Al-Qur'an kita. Ini Quran loh, bukan sembarang kitab. Ada di sini. Siapa? Alhamdulillah. Irfan ya. Bagus. Irfan juga saya tahu di Kairo, seorang mahasiswa yang mujtahid. Alhamdulillah. Baik. Jadi tadi Zia ya, perhatikan Zia membacanya, intonasi suaranya harus diperhatikan, wal harabu, jangan wal harabu begitu. Nanti kita juga akan berikan beberapa perbaikan insyaallah. Baik, qila dikatakan inna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali bimanzilati at-ta'amil ladzi la budda likulli wahidin min dzalik. Sesungguhnya ilmu atau mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dalam seluruh kondisi, kita harus mengenal diri kita, sifat-sifat yang kadang-kadang muncul dalam diri kita. Itu mengetahui itu semuanya, itu sama dengan makanan, bimanzilati at-ta'am, sama atau dengan kedudukan makanan. Alladzi la budda likulli wahidin min dzalik, yang mesti tidak dapat tidak harus tersedia setiap waktu. Jadi ini kalau kita ibaratkan ke fikih, fardu ain ini, fardu ain yang kita harus mengetahuinya secara utuh dan secara menyeluruh, seperti makanan, tidak boleh tidak. Kalau tidak ada makanan ya kita bisa sakit. Wa ilma ma yaqa'u fil ahayin, adapun mengetahui sesuatu yang terjadinya kadang-kadang, tidak setiap saat, bimanzilatid dawa, itu sama dengan obat. Wa yahtaju ilaihi atau wa yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat, yang dibutuhkan hanya di beberapa kondisi saja. Kalau obat tiap hari diminum, ya malah jadi penyakit bagi diri kita. Obat itu dikonsumsi kapan? Ketika diperlukan, ketika sakit. Kalau sudah sehat, masih minum obat? Enggak lagi, kan gitu. Jadi fardu ain tadi, kita mengetahui seluruh kondisi diri kita, berbagai sifat yang itu bisa mencelakakan diri kita, sifat takabur, atau juga sifat-sifat terpuji yang harus kita miliki, syukur dan sebagainya, itu seperti makanan yang harus kita sediakan, kita konsumsi setiap saat. Adapun sesuatu yang terjadinya kadang-kadang, tidak setiap saat, itu seperti obat. Nah ini bagus sebenarnya permisalan yang diberikan oleh Imam Zarnuji. Ada banyak pembahasan sesungguhnya itu dia tidak layak untuk diberikan ke masyarakat setiap saat. Karena dia bukan makanan, tapi dia obat. Ketika pembahasan itu diberikan setiap saat kepada masyarakat, maka terjadilah penyakit. Ini persis seperti kajian-kajian akidah yang terlalu mendalam, yang itu tidak diperlukan oleh masyarakat. Sampai kepada masalah misalnya perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu kanlah badai kajinya itu. Sampai kepada masalah takwil sifat, itu tidak sepantasnya dan tidak seharusnya dibuka ke masyarakat. Karena jika dibuka ke masyarakat akan menjadi penyakit. Orang yang imannya sudah tenang pada mulanya, ragu kembali dia. Bak lo tuh yo, itu boleh nak kita mengatakan Tuhan di hati? Itu pembahasan yang seharusnya dibuka kalau diperlukan saja. Karena dia adalah obat. Ketika ada keraguan, ada subuhat pemikiran, baru dibuka kaji itu. Tapi jika dirutinkan dibuka sampai kepada buku-buku yang detail, ini justru akan menjadi penyakit bagi masyarakat. Nanti Anda juga harus tahu itu. Mana pembahasan-pembahasan yang itu adalah makanan yang harus diberikan kepada masyarakat setiap saat. Untuk mensucikan jiwanya, untuk ibadah kesehariannya, sosialnya dengan lingkungan sekitar itu makanan itu. Dan mana yang sifatnya obat. Tidak harus diberikan setiap saat.
Hanya diberikan ketika diperlukan saja. Nah, ini kadang-kadang oleh sebagian ustaz kita tidak dibedakan. Mana makanan, mana ube. Macam puasa doanya sehingga orang lebih bingung. Orang berdebat hal-hal yang tidak banyak gunanya. Baik. Wa ilmun nujumi. Nah, ada juga ilmu yang kalau tadi itu ada ilmu seperti makanan yang harus setiap saat kita konsumsi, ada ilmu seperti obat yang hanya diperlukan untuk dikonsumsi kalau diperlukan, ada ilmu itu seperti penyakit, harus dijauhi. Seperti ilmu nujum. Nah, ini sebagian anda yang barangkali hobi melihat bintang begitu, bintangnya apa, Cancer, apalagi itu, Leo, nanti sampai kepada meramalkan masa depan, bagaimana jodohnya. Nah, itu berbahaya. Dan ilmu itu ilmunya penyakit. Itu bukan ilmu yang bukan makanan, bukan juga obat, itu penyakit itu. Dijauhi ilmu seperti itu. Wa ilmun nujumi bimanzilatil marad. Ilmu perbintangan itu seperti penyakit. Fata'allumuhu haram. Mempelajarinya haram. Li'annahu yadur, karena itu berbahaya. Wala yanfa, dan tidak bermanfaat. Wal harabu min qada'illahi wa qadari ghairu mungkin. Lari dari qada dan qadar Allah itu tidak mungkin. Nah, cuma nanti kita akan menemukan beberapa ulama yang belajar ilmu sihir. Seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, itu dia belajar ilmu sihir. Dan dia paham ilmu sihir. Berbahaya memang. Cuma kita ditanya, kenapa engkau belajar ilmu sihir? Apa katanya? Ta'allamtu al-ilma la lil amali bih walakin litawaqih. Saya belajar ilmu sihir bukan untuk diamalkan, tapi untuk jaga-jaga. Ikut tiba dawak karena ikut baca roh nyelai. Nah, kayak gitu. Atau tiba di tetangga awak. Dibolehkan juga kalau itu tujuannya, tapi bagi orang yang punya basic. Jangan punya basic nanti berbahaya. Sama nanti juga Anda misalnya ketika sudah kuliah lalu tertarik dengan ilmu filsafat. Silahkan saja dipelajari ilmu filsafat, tidak ada masalah. Kalau punya basic dan ada tujuannya untuk menghindarkan diri dari syubhat para filosof, silakan. Kalau tidak, banyak lagi yang lebih penting kita pelajari. Quran, hadis sudah berapa banyak macam-macam ilmunya itu. Nah, jadi ilmu nujum memang ilmu yang haram, tetapi ada yang mengkaji itu dengan tujuan apa tadi? Litawaqih, untuk menjaga-jaga diri dan untuk nanti kalau ada orang yang kena, dia tahu bagaimana cara mengobatinya. Dan tidak sedikit juga ulama kita yang paham ilmu seperti itu, ilmu-ilmu katakan perdukunan itu mereka tahu, tapi tidak mereka amalkan. Mereka untuk nanti ketika ada orang yang menipu langsung ketahuan, pakai yakin ya kok, langsung ketahuan, tidak ditipu kita kan gitu. Kita kan kalau orang awam kan mudah tertipu. Kita sangka dia masih menggunakan zikir-zikir. Rupanya mantra dipakainya. Nah, kita tidak tahu. Kenapa kita mulut dia padahal sudah mantra dipakainya. Baik. Coba yang lain. Mas Zia atau ada yang lain yang mau coba? Azia, fadhal Zia. Fayambaghi likulli muslimin ayyashtagila bi jami'i awqatihi bi dzikrillahi wad du'a'i wat tadarru'i wa qira'atil qur'ani was sadaqati wa yas'alullaha ta'ala al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah liyasunahu Allahu ta'ala 'anil bala'i wal afati. Fa inna man ruziqa ad-du'a. Fa inna man ruziqa ad-du'a lam yuhramil ijabata. Sama, lam yuhramil ijabata. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Walakin yuyassirullahu ta'ala alaihi wa yarzuquhu atau wa yarzuquhu
Wa yarzuquhu as-sabru bi barakatin as-sabra. wa Zia. yarzuquhu as-sabra bi barakatin du'a'ihi. Naam. Allahumma illa idza ta'allam minan nujumi qadara ma ya'rifu bihil qiblata wa awqatas salata Wa awqatas salati. fayajuzu dzalik. Naam. Terus Wa amma ta'allumu wa amma ta'allumu ilmi tibbi wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu li'annahu sababun minal asbabi fayajuzu ta'allumuhu kasairul asbabi kasairi, kafnya kaf jar ya, kasairil asbabi. Fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi wa qad tadawwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hasbuk. Fayambaghi likulli muslimin an yastaghila. Nah, di sini kita coba bahas sedikit saja tentang ilmu nahunya. Yambaghi itu fiilnya fiil apa? Madhi atau mudhari'? Yang di belakang Anda mudhari'. Apa madhinya? Imbagha. Imbagha yambaghi. Itu apa wazannya itu? In fa'ala, betul. In fa'ala, in bagha yambaghi, artinya mesti. Nah, kalau ini fi'il, fi'il itu membutuhkan kepada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, mungkin likulli muslim, karena likulli itu jar dan majrur. Jar majrur tidak pernah bisa menjadi fa'il. Mana fa'il daripada yambaghi ini? Dhamir mustatir? Bukan. Pernah belajar masdar muawwal? Pernah Ananda yang dinya? Masdar muawwal pernah belajar? Yang di belakang, yang talib dengan pernah belajar masdar muawwal? Gabungan antara an dengan fi'il mudhari' yang itu namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu dia bisa ditakwilkan menjadi masdar sharih namanya. Masdar sharih. Di sini yang menjadi fa'il daripada yanbaghi adalah masdar muawwal an yastaghila. Yang kalau ditakwilkan menjadi istighaluhu. Fayambaghi likulli muslim al-istighalu. Itu kalau ditasrihkan atau dijelaskan masdarnya. Tapi di sini dia berbentuk masdar muawwal, gabungan antara an ditambah dengan fi'il mudhari'. Fayambaghi, maka mestilah likulli muslim, setiap muslim, an yastaghila, untuk menyibukkan dirinya. Istaghala, yastaghilu itu berarti sibuk, ya. Fi jami'i awqatihi, di dalam seluruh waktunya, bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Coba Ananda, apakah mungkin kita untuk berzikir setiap saat? Selain di tempat yang kotor-kotor ya, katakan kita sedang buang ayat, itu kan beda masalah. Tapi kita ini sekarang kita belajar, kita dengan teman sedang berbicara, kita di kelas sedang belajar, mungkin tidak kita tetap berzikir ketika itu. Apakah mungkin? Ini kata pengarang, semestinya lah setiap muslim itu menyibukkan dirinya di seluruh waktunya dengan zikir kepada Allah. Pertanyaannya mungkin tidak. Pernah mendengar seorang ahli ibadah bernama Rabi'ah Al-Adawiyah? Pernah? Itu luar biasa tokoh Rabi'ah Al-Adawiyah itu. Untuk yang putri nanti saya sarankan baca sirah beliau, luar biasa. Bukan hanya ibadahnya, tapi juga pemahamannya dan sebagainya. Beliau pernah berkata begini, saya berikan jasad saya kepada orang lain, tapi hati saya tetap bersama Allah. Artinya,
ketika dia berbicara dengan orang lain, tetap dia lihat orang lain bicara, dilihatnya juga, tetap dia senyum, tetap dia menghadap dengan tubuhnya, dengan mukanya, tapi hatinya bukan bersama orang itu, tapi bersama Allah. Ini yang kita coba untuk latih. Anda memang dengan Ustaz sekarang sedang belajar, tapi hatinya dengan Allah ya, bukan dengan yang lain, bukan dengan yang di kampung atau dengan asrama, tidak. Artinya tubuh kita silakan untuk orang lain, untuk orang lihat, untuk orang dengarkan suara kita, tetapi yang hati kita tetap tidak pernah lalai dari Allah. Ini yang harus kita pelajari, dan ini diantara syarat sebagai seorang thalibul ilmi itu. Mesti setiap muslim di setiap waktunya menyebutkan diri dengan zikir kepada Allah, wa du'a, dan berdoa, wa tadarru' dan merendahkan hati, wa qiraatil Qur'an, baca Al-Qur'an. Di antara ciri seorang pencari ilmu itu ketika waktunya ada yang kosong, digunakannya untuk baca Al-Quran. Nah, ini memang masa-masa yang indah dulu kalau masih ketika mengenang dulu kita masih mahasiswa begitu. Kadang di bis bergelantungan itu sempat baca Al-Quran, itu masa-masa yang indah. Sekarang kan sudah banyak godaan, waktu kosong langsung terpikir HP kan begitu. Dulu dan juga mungkin dialami juga oleh banyak, Pak Wahyu dulu juga mahasiswa kan, saya kasih juga mahasiswa dulu. Itu masa-masa yang indah, ketika kita masih semangat untuk setiap waktu itu tidak ada yang sia-sia. Menunggu bis, daripada bengong, daripada melihat macam-macam, Quran siap selalu, Quran saku itu siap di tas, ambil Quran, baca. Terserahlah kecil orang kawat, terserah. Oh sok soleh biasalah kecil orang mau ditutup. Ini syarat seorang pelajar. Tidak boleh ada waktu yang tersia-siakan sedetik pun. Gunakan untuk hal yang berguna. Wasadaqat, dan bersedekah. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa, dan memohon kepada Allah kemaafan. Wal afiyah. Apa arti afiyah? Afiyah ini orang mengertikan kesehatan. Padahal bukan. Afiyah ini adalah kondisi di mana kita terbebas dari segala bahaya. Kita tidak sakit, tidak dalam kondisi resah, tidak dalam kondisi dikejar-kejar hutang. Itu yang afiyah. Di afiyah ini nikmat yang sangat besar. Kalau ada juga orang yang sehat tapi hatinya risau, itu tidak afiyah. Ya. Makanya digabungkan sehat wal afiyah, berarti beda dua itu. Sehat itu masalah badan, afiyat itu adalah kondisi di mana kita terbebas dari segala yang membahayakan diri kita. Maka mintalah kepada Allah al-afiyah selalu. Anda nanti kalau kita berdoa, jangan sampai tinggalkan doa itu. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Itu doa jangan sampai tinggal. Minta kemaafan dan minta afiyah. Ya, afiyat luar biasa nih, luar biasa nikmatnya. Jadi memohon kepada Allah kemaafan dan afiyah, ya kita ngartikan dengan kesehatan ya. Afiyah itu afiyah. Afiyah itu artinya bebas dari segala hal yang tidak baik. Fid dunya, di dunia dan juga di akhirat. Liyasunahu Allahu. Yasunu itu dari sona yasunu. Sona madhinya, yasunu mudhari'nya. Apa masdarnya? Saunan dan apa yang kedua? Siyanatan. Dua masdarnya. Saunan dan siyanatan. Kalau yang banyak digunakan yang kedua, siyana. Siyana itu kalau di Arab digunakan dalam pengertian reparasi, penjagaan begitu. Siyana. Liyasunahu ta'ala anil bala, dari segala bala, wal afat, dan segala bahaya. Afat itu jamak daripada afah. Afah itu mufradnya, afat jamaknya. Ada sebuah kalimat yang indah, afatul ilmi an-nisyan. Bahaya ilmu itu adalah lupa. Itu bahaya ilmu. Nah, maka seseorang yang sudah bertekad untuk mencari ilmu harus ada program untuk mengulang-ulang murajaah, karena nanti akan lupa-lupa. Itu bahaya ilmu begitu. Tapi siang lupa malam, tapi malam hilang pagi.
Itu penyakit kita, apalagi yang usia-usia seperti sebagian bapak kita ini. Itu usia-usia yang tidak lagi kuat untuk menghafal. Ada yang unik, satu contoh, seorang ulama hadis bernama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Az-Zuhri, tahu nama Az-Zuhri? Itu sering kita baca di buku hadis itu, Az-Zuhri. Beliau ulama hadis yang luar biasa. Beliau guru dari Imam Bukhari, Imam Muslim, luar biasa. Nah, beliau katakan beliau belajar siang, mendapatkan hadis dari guru-gurunya di masjid dan sebagainya. Coba bagaimana cara beliau agar hadis itu tetap bertahan di ingatannya? Bagaimana caranya? Dulu kan tidak ada rekorder, tidak ada juga teman untuk bisa diajak ini. Beliau di rumah punya pembantu. Pembantunya perempuan, sudah tua lagi. Pas pulang dari majelis ilmu, dapat hadis, beberapa hadis, panggil pembantunya, ta'ali. Naam ya sayyidi, ya Tuhan, ada apa? Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, begitu. Apa kata pembantunya? Ma'li wali hadza. Saya ini kan orang tua, apa guna saya belajar hadis ini? Apa kata beliau? Saya tahu engkau sudah tua, tapi saya panggil engkau dan seperti ini agar lebih teringat dalam ingatan saya. Itu gunanya. Walaupun engkau nggak akan engkau hafal, ya. Ada yang menggunakan kadang-kadang tiang begitu, dinding rumahnya. Apalagi ada yang tinggal di asrama, tidak ada alasan untuk tidak mengulang. Maka kadang-kadang ilmu itu ketika kita di kelas atau di sini, katakan di majelis ilmu, dia terasa mudah dan langsung kita paham. Tapi jangan sampai lengah, dia mudah juga lupanya. Maka sepulang dari pengajian seperti ini, nanti di asrama Anda, malam hari coba lagi ajak teman diskusi. Yuk kita ulang lagi, tadi yang kita kaji di Islamik, apa tadi ya kata Imam, siapa tadi nama imamnya tadi? Gitu, ulang lagi. Oh, kalau tidak ada teman yang sekamar, katakan kita ajak teman yang lain. Ya mungkin nggak datang ke sini. Kan nggak ada juga, ajak bantal, ajak guling, ajak semuanya, tidak masalah. Kadang-kadang memang orang yang mencari ilmu kadang nampak gila oleh orang lain. Tidak apa-apa. Kita memang gila ilmu. Harus begitu. Dapat ilmu di murajaah dengan berbagai cara. Yang walaupun mungkin bagi orang lain cara-cara itu tidak wajar, tidak lumrah, tapi tidak ada masalah. Dan banyak para ulama kita yang meninggalnya gara-gara menghafal, gara-gara memurajaah. Ya juga nggak hati-hati. Ada seorang ulama hadis juga ini. Kadang malas kan harus banyak hafal hadis. Dia ngulang murajaah hadis begitu sambil jalan, akhirnya masuk ke lubang dan meninggal. Ada yang begitu karena nggak hati-hati kan gini-gini itu masuk ke lubang. Jangan sebut itu nanti ya. Intinya apa? Intinya ilmu yang kita dapat itu harus dimurajaah. Dapat 1 2 diulang lagi. Sehingga yang seketik itu dia melekat dia insyaallah. Fa inna man ruziqad du'a. Coba, ada yang tahu enggak kenapa dibaca ruziqad du'a? Kok bukan u? Ruziqa itu apa fiilnya? Madhi atau mudhari'? Ruziqa. Anda yang di belakang, yang laki-laki? Ruziqa itu madhi atau mudhari'? Madhi. Madhinya itu maklum atau majhul? Majhul. Kalau majhul apa yang diperlukannya? Apa yang dibutuhkannya? Naibul fa'il. Ahsantum. Naibul fa'il. Nah, sekarang mana naibul fa'ilnya? Apa i'rab naibul fa'il? Apakah dia marfu', mansub, majzum atau majrur? Marfu', ahsan. Ada berapa isim yang mansub, isim yang marfu'? Ada berapa? 7, ahsantum. Pertama apa? Mubtada, kedua khabar, ketiga fa'il, keempat naibul fa'il, kelima isim kana, ahsan, keenam khabar kana, ketujuh tawabi', ahsan. Hafalan Anda itu? Ya kalau sama lagi. Lagi pertama mubtada, khabar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khabar inna, tawabi'. Tawabi' ada berapa? 4 lagi cabangnya. Pertama apa? Na'at. Kedua ataf. Ketiga badal. Keempat
Taukid itu pondasi pokok untuk seorang pelajar ilmu syariat, harus mengerti nahwu sharaf. Pokok itu. Kalau tidak mengerti nahwu sharaf dan ingin belajar ilmu fikih, itu sama saja pergi ke sawah tidak bawa cangkuah, tidak ada gunanya dah. Tidak ada alatnya. Ini ilmu alat ini penting. Baik. Nah, sekarang ruziko tadi fi'il madhi mabni lil majhul. Ya. Dan dia membutuhkan naibul fa'il. Pertanyaannya, ad-du'a ini sebagai apa di sini? Kalau dikatakan naibul fa'il, berarti doa yang diberikan rezeki. Kan bukan ini ya. Kan manusia diberikan rezeki, bukan doanya. Doa ini kan adalah sesuatu yang diberikan kepada manusia. Seseorang yang berdoa tadi itu. Bukan doa yang diberikan rezeki. Beda kalau misalnya ruziqa Ustadz Kasbi, betul, beliau sebagai naibul fa'ilnya. Dia diberikan rezeki. Tapi ruziqa Ustadz Kasbi waladan, seorang anak. Berarti di situ waladan bukan lagi naibul fa'il. Nah, ini karena razaqa itu pada awalnya membutuhkan dua maf'ul. Sehingga ketika satu dihilangkan, yang satu tetap sebagai maf'ul bih. Nah, ini kajian nahwu, nanti silakan dikaji lagi di kelas. Baik. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah. Orang yang diberikan rezeki berdoa tidak akan terhalang di ijabah. Apa maksudnya itu? Diberikan rezeki dalam berdoa. Kita kadang-kadang ada doa kita, doa yang dihafal saja. Dan itu tidak terasa di hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, itu. Itu tidak terasa. Tapi ada kadang-kadang kita dalam kondisi yang doa itu doa murni dan tulus dari hati. Meskipun dengan bahasa kita saja terasa itu. Itu artinya kita diberikan rezeki berdoa. Terbuka pintu doa di awal. Nah, gitu. Dan itu jauh lebih makbul daripada doa-doa bahasa Arab yang dihafal tadi itu. Memang tidak masalah, bagus kita pakai doa-doa bahasa Arab. Tapi kalau itu hanyalah di lidah saja, tidak sampai ke hati, ada gunanya. Ingat Anda, Innallaha la yasma'u du'a min du'a la yasma'u du'a min qalbin ghafil. Allah tidak akan mendengar doa dari hati yang lengah, hati yang lalai. Lidahnya berdoa, tapi hatinya kemana-mana. Maka kita tidak akan mempermasalahkan orang berdoanya jahar, doanya berjamaah, silahkan saja. Tapi hadirkan hati. Itu intinya. Untuk apa dihafal doa-doa sebanyak itu kalau itu hanyalah di lidah saja? Bagus doa-doa yang sederhana tapi dari hati. Maka kalau kita lihat para ulama kita doanya sederhana saja. Allahumma ja'alna jayyidin. Gitu saja. Ya Allah, jadikan kami orang yang baik. Doanya sederhana, simpel. Allahumma ja'alna jayyidin. Jayyid, orang yang baik gitu. Mereka tidak suka doa-doa yang bersajak-sajak, yang memang indah kedengarannya. Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yusma wa da'watin la tusma. Apalagi itu pakai uang. Wa nafsin la tasba. La yamba. Tidak ada masalah itu. Tapi ulama kita biasa nggak suka doa-doa yang bersajak seperti itu. Karena ketika dipakai yang bersajak, hilang esensinya. Hilang penghayatannya. Yang ada apa? Sajaknya yang ada. Iya, indah bunyinya kan. Panjang itu kan, indah. Dan itu kadang memang dibuat-buat menangisnya. Tapi tidak ada di hati. Biarlah doa kita sederhana. Ya Allah, jadikan saya orang yang baik. Orang yang berguna bagi teman-teman saya. Orang yang ketika bertemu orang lain, orang senang lihat saya. Cukup itu doa kita. Artinya doa sederhana begitu. Fa inna man ruziqa du'a lam yuhramil ijabah. Orang yang diberikan rezeki berdoa, dibukakan kepada dia pintu untuk berdoa dengan doa yang dari hati, tidak akan dihalangi ijabah dari dirinya. Akan langsung Allah berikan pengabulannya, ijabahnya. Fa in kanal bala'u muqaddaran yusibuhu. Kalau seandainya bala itu sudah ditentukan untuk dia, yusibuhu, dia akan terkena juga. Dia memang terkena. La mahalah, tidak mustahil. Walakin, tetapi
yuyassirahullahu ta'ala alai, tapi dia akan dimudahkan oleh Allah. Ya enggak juga kemudian kita berdoa lalu kita terkecualikan dari musibah, enggak juga. Setiap hamba Allah pasti mendapatkan musibah. Hanya untuk orang yang berdoa gimana? Dimudahkan untuk dia. Dia tabah menerima itu. Dia tidak langsung down, tidak langsung terpukul begitu. Ini kelebihan orang-orang yang berdoa. Coba sedikit untuk ilmu nahwu sarafnya. La mahalah. Apa nama la ini? La mahalata. Tadi Zia baca tadi Zia? La mahalati Zia ya. La mahalata Zia. Apa nama la di sini? Sama dengan la pada la ilaha illallah. La apa namanya itu? La an-nafiyah khabar. La ilaha illallah. Coba apa barisnya? Illallahu, illallaha, illallahi. Hah? Tidak apa-apa, kita belajar Ananda, tidak masalah. Dan terus terang saja, sebagian ustaz juga tidak tahu apa barisnya ha yang pada illallahnya itu. Illallaha kah, illallahi, illallahu kah? Apa yang benar barisnya? La ilaha illallaha, la ilaha illallahu, atau la ilaha illallahi. Yang pasti bukan he atau juga ho. Nah, la itu kan fungsinya tadi menasabkan isim, merafakkan khabar. Di dalam kalimat tauhid itu la ilaha illallah, ilaha sebagai isim la, maka dibaca ilaha. Dan nasab isim la itu dia bersifat mabni. Ya, dia tidak la ilahan, enggak la ilaha gitu saja. Ya, artinya memang begitu barisnya. Nah, karena dia belum memiliki khabar, Allahu itulah khabarnya. Berarti la ilaha illallah hu. Maka Allahu hu. Itu sebagian kan begitu kan cara orang berzikir. Ananda yang nanti akan pulang ke daerah masing-masing berdakwah, hati-hati dalam membaca zikir, membaca doa. Karena terkadang di kampung itu juga jangan dianggap orang semuanya orang-orang yang tidak tahu dengan ilmu-ilmu nahwu begini. Dulu mereka juga belajar kok di surau-surau, walaupun tidak sedalam Ananda yang mungkin di pondok ya. Mereka paham itu. Misalnya Ananda baca zikir Astaghfirullahilazim, Astaghfirullahilazim. Itu salah. Dan itu ternyata ada yang begitu. Kita nggak usah sebutkan namanya, tapi dia seorang tokoh yang sudah dikenal begitu, yang luar biasa semangat dan bedah. Tapi Astaghfirullahilazim. Ya, walaupun itu sepele kelihatan, tapi kan menampakkan bahwa dia tidak peduli dengan nahwu sharafnya. Apa yang benarnya? Astagfirullah hal azim. Maf'ul bih, Allah hanya itu astagfirullah hal azim. Jadi perhatikan nanti itu, apalagi Ananda yang di kampungnya itu doa berjamaah dan Ananda yang jadi imamnya begitu, yang laki-laki, hati-hati berdoa. Doanya paskan betul bacaannya dan i'rabnya. Dan juga Ananda yang masih santri, ketika berdoa nanti memimpin doa di masjid ya, tidak usah pakai doa-doa yang mengundang tawa orang lain. Kita belum menikah, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Nanti pakai doa-doa yang umum, Allahumma fil dzunubana dan sebagainya. Baik. Wa yarzuqahu as-sabra bi barakati du'aihi, dan diberikan rezeki, dia diberikan karunia sabar dengan berkat doanya. Jadi orang yang berdoa tidak berarti dia terhindar dari musibah, tetap dapat musibah jika sudah itu takdirnya, tapi dia dimudahkan oleh Allah dalam menerima musibah itu, dan diberikan kesabaran, ketegaran dalam menerima itu dengan berkat doa yang dilantunkannya itu. Allahumma illa. Perhatikan Ananda, kalau ada begini ketemuan Allahumma illa, di sini dia bukan sedang berdoa di sini. Jangan ya Allah kecuali, enggak begitu. Allahumma illa itu sudah menjadi satu istilah yang berarti kecuali, itu saya artinya. Ini artikan Allahummanya jadi Allah, ya Allah kecuali, enggak begitu ya.
Ini sudah begitu gaya bahasanya. Allahumma illa, Allahumma illa. Itu hanya untuk ungkapan pengecualian saja, biasa itu. Tanpa diartikan Allahummanya itu. Nah, itu harus diketahui. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'nifu bihi al-qiblah. Kecuali kalau seseorang belajar ilmu perbintangan, ilmu nujum, sekedar untuk mengetahui arah kiblat, itu boleh. Barangkali dulu kan ketika belum ada kompas lagi, belum ada aplikasi waktu sholat yang sana juga ada kompasnya. Tentu orang hanya melihat kepada matahari kalau di siang hari, dan malam hari kan ya kepada bintang-bintang kan, itu untuk kemana kiblat ini. Nah, jadi kalau itu tujuannya ya silakan, tapi tentu sekedarnya saja, tidak sampai mendalam. Sekedar untuk mengetahui kemana arah kiblat, tidak sampai kemudian tahu juga apa yang bisa membuat seseorang cinta kepada dirinya begitu, pisah dengan istrinya, itu kan sudah berlebihan. Wa auqatas shalah, dan waktu-waktu salat, fayajuzu dzalik, ini dibolehkan karena memang ada kebutuhannya. Ad-daruratu tuqaddar biqadriha, dikadar, dibatasi dengan batasannya, ya sekedarnya saja. Nah, tidak kemudian berlebihan. Wa amma ta'allumu ilmi tib, adapun mempelajari ilmu tib, fayajuz, itu boleh. Nah, ini dulu boleh, sekarang nggak lagi boleh, harus. Apalagi sekarang ini kita kalau di sebuah, banyak di daerah, di beberapa daerah kita tidak menemukan dokter yang muslim. Atau juga misalnya dokter kandungan yang perempuan, itu juga kadang udah mulai jarang. Akhirnya terpaksalah ke laki-laki lagi. Padahal si suami yang memiliki ghirah, memiliki rasa cemburu, tidak akan rela istrinya dilihat-lihat oleh laki-laki. Tapi mau diapakan lagi? Ya ada hanya itu, dokter laki-laki. Nah, berarti menjadi kewajiban bagi para wanita di tempat itu untuk tahu ilmu kedokteran kandungan, untuk ketika ada yang melahirkan, ada yang halal secara agama untuk melihat auratnya begitu. Jadi dulu memang boleh, barangkali dulu masa itu cukup banyak yang para dokter, para tabib ya. Sekarang mungkin sudah naik ke level mesti, atau paling tidak sunnah muakkadah, dia tidak lagi boleh biasa. Nah, kita kadang-kadang terlalu menganggap enteng hal-hal yang katakan duniawi seperti itu. Padahal itulah yang membuat kita selalu tertinggal dari umat-umat yang lainnya. Fayajuz, maka boleh, kata pengarang, li'annahu sababun minal asbab, karena itu merupakan sebab dari beberapa sebab ya untuk mendapatkan kesehatan. Fayajuzu ta'allumuhu, maka boleh mempelajarinya, kasairil asbab, seperti sebab-sebab yang lainnya. Ya, belajar katakan bekam itu juga boleh, dan bahkan bagus untuk pengobatan-pengobatan yang lebih syar'i. Wa qad tadawan nabi, dan nabi pun juga berobat. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu paham ilmu kedokteran. Dari mana? Dari seringnya Nabi memanggil para dokter ke rumah beliau untuk diobati. Nabi tidak mengandalkan kepada ruqyah saja. Ya, ruqyah juga tidak ada masalah ya, tapi sebentar ruqyah. Ruqyah itu kan untuk kondisi tertentu saja. Adapun penyakit-penyakit yang sudah jelas, katakan sakit kepala, kan ada obatnya. Baik obatnya herbal maupun secara medis. Terlalu terpaku dengan ruqyah itu juga berbahaya. Gitu. Kita terlalu mistik jadinya begitu. Tidak juga. Kita tebakkan pada posisinya. Ini kalau begini penyakitnya, ini obat yang cocok. Nabi itu berobatnya dengan dokter-dokter di masa itu. Nabi tidak mengandalkan ruqyah. Walaupun Nabi membolehkan itu dan Nabi juga melakukannya. Ketika Nabi sakit, kadang-kadang kata Aisyah, Nabi meminta kepada Aisyah untuk mengusap katakan kepala beliau dengan setelah dibaca Al-Fatihah gitu. Dan Aisyah karena tahu bahwa Nabi lebih berkah ludah Nabi, kata Aisyah, beliau meminta Nabi yang membaca itu. Nanti beliaulah membantu untuk mengusapkan ke kepala beliau. Iya, itu ada ruqyah dengan Al-Fatihah, dengan
Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas itu memang ya ada. Tapi bukan itu saja. Nah, jangan terlalu terpaku dengan ya semua penyakit ruqyah ya, enggak begitu. Enggak begitu. Baik. Wa hukiya 'ani Syafi'i, dan diriwayatkan dari Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala, ia berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam, dua ilmu. Ilmul fiqhi lil adyan wa ilmu tibbi lil abdan. Ilmu fikih untuk agama, masalah ibadah kita, wa ilmu tibbi, dan ilmu kedokteran itu untuk badan, untuk fisik. Wa ma wara'a dzalika bulghatu majlis. Adapun selain itu apa arti bulghatu majlis ini? Ini kalimat yang asing ini. Bulghatu majlis. Ada di sini. Di sini hanya dikatakan sumbernya saja. Iqdul Farid. Atau begini maksudnya barangkali, wallahu alam. Ilmu yang harus dipelajari itu ada dua saja kelompok besarnya. Satu ilmu fikih untuk masalah agama, ibadah, syariah. Yang kedua ilmu kedokteran untuk masalah badan. Adapun yang lain daripada itu, ya itu dipelajari sekedarnya saja. Ya sekedar untuk tahu saja begitu, tidak mendalami. Tapi untuk fikih harus ada yang mendalaminya. Untuk kedokteran, medis, harus ada yang menguasainya. Itu kebutuhan primer untuk sebuah masyarakat. Baik. Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatahalla bihal madhkuru liman qamat bih. Adapun tafsir ilmu, makna ilmu itu adalah satu sifatun yatahalla itu berhias dengannya. Yatahalla, tahalliyan dari hilyah, berhias atau perhiasan. Berhias dengannya al-madhkuru yang disebutkan, liman qamat bihi, untuk orang yang sifat itu ada pada dirinya. Artinya, ilmu itu adalah satu kondisi di mana seseorang itu yang mengetahui, itu intinya. Dia bersifat yang dengan sifat itu dia bisa berhias, dia bisa lebih baik, lebih indah, lebih bagus kelihatannya. Coba ya kan Anda kalau kita bertemu orang yang secara penampilan luar dia begitu mentereng, begitu gagah, pas dia bicara kosong. Kan kita jadi tidak lagi kita menghargai. Kita menganggap dari kejauhan secara usahanya, oh orang ini kayaknya paham, berilmu ini. Pas dia bicara, ketahuan aslinya. Nah, ini sebagai penutup, ini ada satu kisah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang mengajar di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan pakaian yang bagus, pakaian yang gagah. Dari pakaiannya kelihatan dia seorang yang berilmu. Tapi dia diam saja, dia nggak bicara. Dan dia duduk di bagian depan, diam saja. Abu Hanifah penasaran, ini orang ini memang berilmu ataukah hanya pakaiannya saja? Tapi memang yang dia bicara juga tidak mudah kan? Gimana cara kita bicara? Karena untuk bisa mengetahui orang itu berilmu ataukah tidak, cukup dengarkan pembicaraannya. Kalau berisi ya ilmu itu mah. Tapi kalau wata-wata saja itu tidak ada itu, kosong saja itu. Maka Abu Hanifah minta muridnya tolong hidangkan korma ke para murid yang datang, hidangkan korma. Kata Abu Hanifah, berikan kepada tuan yang datang ini. Diberikan kepada dia dan dia masih diam. Korma diambilnya tapi dia diam. Tidak ada dia berkomentar sama sekali. Abu Hanifah masih penasaran ini. Berikan lagi kepada orang ini, tuan ini, berikan lagi tamar, korma. Abu Hanifah, dia masih juga diam. Sampai kali yang ketiga, tolong berikan kepada tuan ini korma yang ketiga. Apa dia bilang? Baru dia bicara. Dia ingin mengatakan cukup. Tapi apa katanya coba? Coba apa bahasa Arabnya cukup? Yakfini kan begitu.
Dia bilang, yakfuni, yakfuni, katanya kan. Abu Hanifah yang tadi pada mulanya duduknya begini, duduknya bersila karena menghargai orang itu, pas dengar dia bilang, yakfuni, yakfuni, salah ya Arabnya, ini, berarti orang biasa. Langsung dia loncat lagi kakinya. Jadi pada mulanya beliau begini duduknya, pada mulanya kan mudah-mudahan saja yang datang orang baru ini karena segan, beliau begini bersila, segan kan, mata orang alim berarti kan. Pas dia sudah bicara yakfuni, yakfuni, ya harusnya yakfini, yakfini. Oh berarti memang hanya casing saja yang bagus. Kemudian begini lagi. Nah, anda nanti begitu bicara itu memang pembicaraan yang menunjukkan kita berilmu. Bukan berarti kita membanggakan ilmu, tidak. Tapi harus ada beda pembicaraan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bicara itu memang seperlunya dan itu berisi, berbobot begitu. Orang dengarkan yang sesama. Orang dapat pelajaran, dapat hikmah. Kalau sama saja kita yang orang lain, apa bedanya kita ke pesantren, ke madrasah, atau bahkan nanti ke Mesir, insya Allah kan, tidak ada gunanya kalau nggak ada beda dengan yang lain. Taib, itu ilmu. Wal fikhu, adapun fikih, ma'rifatu daqaiqil ilmi ma'a naw'i ilaj. Fikih itu adalah mengenal atau mengetahui ilmu-ilmu yang detail. Daqaiq itu dari daqiqah, berarti rinci atau detail. Tapi juga sekarang daqiqah itu digunakan untuk pengertian menit. Nah, khamsu daqaiq itu 5 menit. Di daqiqah itu secara bahasa berarti detail atau rinci. Tapi digunakan sekarang untuk pengertian menit gitu, daqiqah menit. Di sini artinya apa? Mengetahui ilmu yang detail, yang rinci-rinci. Itu yang fikih. Berarti dia butuh usaha, ijtihad, kesungguhan, nalar, penelitian, pengkajian, tidak sembarangan yang fikih itu. Ma'anawi ilaj, dengan apa? Ilaj artinya disertai dengan usaha untuk bagaimana ilmu itu memang menjadi bagian dari dirinya, menjadi karakter tadi itu. Tidak hanya sekedar tahu saja tapi nanti hilang lagi, tidak begitu. Memang jadi karakter bagi dirinya. Itu yang fikih namanya. Nah, nanti kita akan masuk kepada pendapat Abu Hanifah tentang fikih. Jadi memang fikih itu dia mengalami perluasan makna sesungguhnya, yang dari masa dulu ke masa sekarang itu sudah berbeda makna fikih yang disampaikan oleh para ulama. Baik para asatidzah apa dan ananda yang santriwati, santriwan dan para murid semua yang hadir pada sore hari ini. Ini barangkali kita tidak bisa sampaikan ke bagian akhir atau sedikit lagi. Bisa sedikit lagi, tidak masalah. Ini sudah jam 5.30. Oke, sedikit lagi ya. Biar selesai yang bagian ini. Nah, kita tinggal lagi masuk ke bagian yang baru. Baik. Qala Abu Hanifah, Abu Hanifah berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafs. Fikih itu hakikatnya mengenal diri. Nah, ini beda dengan fikih yang kita baca di buku-buku fikih. Fikih dalam pengertian umum adalah mengenal dan mengetahui hukum-hukum syar'i yang tafsili, yang rinci dari dalil-dalil yang juz'i. Itu yang fikih secara umum dalam buku-buku fikih. Ma'rifatul ahkam syar'iyyah at-tafsiliyah bil adillah al-juz'iyyah atau al-far'iyyah. Itu yang fikih. Tapi ini berbeda dengan fikih yang didefinisikan oleh Abu Hanifah. Tentu saja Abu Hanifah lebih paham fikih daripada orang lain. Maka kata Imam Syafi'i, setiap orang yang belajar fikih hari ini pasti berhutang budi kepada Abu Hanifah, karena beliaulah peletak dasar fikih itu. Nah, beliau mengatakan fikih itu apa? Ma'rifatun nafs, mengenal diri. Malaha, apa yang menjadi hak diri, wa ma 'alaiha, dan apa yang menjadi kewajiban diri. La itu hak ya, lam itu untuk hak, adapun ala itu untuk kewajiban. Maka kutiba alaikumusiyam digunakan ala, kewajiban artinya. Adapun lam kutiba lakum itu untuk hak namanya itu. Itu bedanya antara huruf jar lam dengan huruf jar ala. Lam itu untuk atau keberhakan, adapun
Ala terhadap yang berarti kewajiban.